punya penghasilan dari hasil endorse. Hati-hati, itu bukan cuma cuan, tapi juga objek pajak loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Siti Nur Aziza, biasa dipanggil Aziza. Aku adalah mahasiswi akuntansi dari ITB Sewantara Jombang. Siapa nih di sini yang punya cita-cita jadi influencer? Nah, sebelum jadi influencer, kamu harus tahu nih berapa besar potongan pajak yang bakalan kamu tanggung dari hasil endorse kamu. Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mengumumkan bahwa kini artis atau influencer di media sosial yang menerima endorsement atau promosi dikenakan pajak penghasilan atau PPh. Aturan ini sudah berlaku mulai dari tanggal 1 Juli 2023. Ketentuan ini dimuat dalam Aturan Menteri Keuangan atau PMK pasal 66 tahun 2023. Tapi ternyata banyak nih dari kalangan influencer yang belum mengerti tentang kewajiban pajak yang harus ditanggung. Karena nggak tahu, tiba-tiba kaget dapat panggilan dari petugas pajak atau dapat surat cinta alias tagihan dari pajak. Jangan sampai kejadian di kamu ya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembahasannya. Apa itu influencer dan kenapa sih kok harus bayar pajak? Influencer itu adalah profesi yang lagi naik daun, bahkan jadi profesi yang menjanjikan. Influencer sendiri diklasifikasikan sebagai pekerjaan seni dan masuk ke dalam klasifikasi kelompok lapangan usaha atau LKPI, yang berarti penghasilannya dikenakan pajak penghasilan atau PPh. Jadi kalau kamu sudah punya penghasilan dari hasil endorse, penting banget untuk tahu bagaimana cara mengurus pajak dengan benar, apa dasar hukumnya, serta perhitungannya. Mari kita bahas dasar hukumnya dulu ya. Mekanisme pembayaran pajak penghasilan yang diterima oleh influencer sudah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 21 atau PPh 23. Terus apa sih perbedaan dari kedua UU tersebut? Kalau PPh 21 ialah pajak atas penghasilan selain gaji yang diterima wajib pajak badan atau orang pribadi. Sedangkan PPh 23 wajib pajak atas penghasilan orang pribadi yang diterima dari pekerjaan. Sekarang udah tahu kan perbedaannya? Nah, dasar hukum ini yang menjadi landasan dalam menentukan kewajiban dan hak perpajakan untuk para influencer. Penghasilan paling banyak yang masuk pada influencer adalah endorsement. Endorsement sendiri termasuk dalam objek pajak penghasilan pasal 23 atau pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku. Pajak untuk endorsement sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, influencer yang berada di bawah sebuah badan atau manajemen. Jika tergabung di bawah badan atau manajemen, maka endorsement dikenakan PPh 23. Adapun tarif PPh 23 dibagi menjadi dua besaran, yaitu 15% dan 2% tergantung oleh pajaknya. Yang kedua, influencer tidak tergabung di bawah badan atau manajemen manapun. Jika tidak tergabung di bawah badan atau manajemen manapun, endorsement akan dikenakan PPh 21. Adapun tarif PPh 21 berdasarkan UU PPh 21 yaitu 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35%, tergantung besarnya penghasilan endorsement yang diterima influencer. Berikut ini lapisan penghasilan kena pajak. Sampai dengan 60 juta, tarif pajaknya 5%, 60 sampai 250 juta, tarif pajaknya 15%, 250 sampai 500 juta, tarif pajaknya 25%, 500 sampai 5 miliar, tarif pajaknya 30%, di atas 5 miliar, tarif pajaknya 35%. Pemotongan tarif PPh 21 atau 23 ini biasanya akan dilakukan oleh perusahaan yang meminta endorsement. Apabila tidak dipotong, influencer tetap harus melaporkan pendapatannya di SPT tahunan. Pastikan semuanya tercatat dan dilaporkan dengan benar ya, agar kamu nggak kena denda. Bagaimana cara menghitung pajak influencer? Untuk omset di bawah 4,8 miliar per tahun, rumusnya adalah penghasilan pajak sama dengan 0,5% dikalikan dengan peredaran bruto. Untuk lebih mudah memahaminya, kita langsung saja bahas contoh soal ya. Ica merupakan selebgram atau influencer papan atas
yang telah memiliki 1 juta followers. Dalam hal ini, Ica merupakan wajib pajak yang memiliki surat keterangan pemungutan PPh final 0,5% dan bukan termasuk pengusaha kena pajak. Pada tahun 2024, Ica menerima beberapa penghasilan berupa: yang pertama, pada bulan Maret 2024, Ica mendapatkan fee atas iklan dalam postingan Instagram senilai 50 juta dari PT Sanijaya dan telah dipotong PPh pasal 21 sebesar 250.000. Pada bulan Juni 2024, Ica menerima pencairan imbalan jasa dari pekerjaan membuat Instastory dalam kurun waktu 3 bulan, yaitu bulan Januari, Februari, dan Maret, sebesar 100 juta rupiah dan belum dipotong pajak penghasilannya. Pada bulan Oktober 2024, Ica mendapatkan endorsement produk mesin cuci untuk dibuatkan postingan dan story di akun Instagramnya. Nilai mesin cuci tersebut adalah 5 juta. Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka pajak yang terutang atas penghasilan Ica adalah: pada bulan Maret 2024, Ica wajib menyetorkan PPh final sejumlah 0,5% dikali dengan 50 juta sama dengan 250.000 rupiah. Lalu pada bulan Juni 2024, Ica wajib menyetorkan PPh final sejumlah 0,5% dikalikan dengan 100 juta sama dengan 50.000 rupiah. Berdasarkan PMK 66 tahun 2023 atas pendapatan berupa mesin cuci termasuk dalam objek pajak penghasilan. Dengan demikian, Ica wajib menyetorkan PPh final sejumlah 0,5% dikalikan dengan 5 juta sama dengan 25.000. Dan yang terakhir dalam hal ini, PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh PT Sanijaya, Ica dapat mengkreditkan pajak tersebut di dalam SPT tahunannya. Sedikit informasi tambahan, jangka waktu penggunaan tarif PPh final ini berlaku 7 tahun bagi wajib pajak orang pribadi. Dihitung sejak wajib pajak tersebut terdaftar untuk omset di atas 4,8 miliar per tahun, maka berlaku beberapa ketentuan berikut. Yang pertama, wajib menyelenggarakan pembukaan. Yang kedua, PPh normal dengan tarif progresif sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Penghasilan. Yang ketiga, dalam konteks PPN, influencer tersebut juga wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Rumusnya adalah penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Berikut ini penghasilan tidak kena pajak. Yang pertama, atas diri sendiri, wajib pajak orang pribadi, besaran PTKP-nya yaitu 54 juta. Tambahan untuk wajib pajak kawin, besaran PTKP-nya yaitu 4.500.000. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami, besaran PTKP-nya yaitu 54 juta. Ditambah untuk setiap tanggungan, besaran PTKP-nya 4.500.000. Sampai sini kalian udah paham atau udah bingung nih? Dari sini, apa ada yang berminat masuk jurusan akuntansi angkatan? Banyak yang menanyakan kalau akuntansi ini jurusan yang susah. Tapi bagi aku, akuntansi justru asik banget tahu. Kita bisa tahu dan belajar banyak dengan keuangan yang akan kita gunakan ilmunya sampai tua. Sekian pembahasan soal kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Aku harap video ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semua. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.